Lagi-lagi kesesatan berpikir seorang polemikus dalam memaknai keimamatan dan selibat. Dalam gereja Katolik, sakramen imamat atau tahbisan adalah sakramen yang mengangkat seseorang. Selibat adalah disiplin hidup tidak menikah secara sukarela demi kerajaan Allah, yang diwajibkan bagi menjadi uskup, imam, atau diakon untuk melayani umat. Para imam ritus Latin agar mereka dapat menyerahkan diri secara total kepada Kristus dan pelayanan gereja. Makna sakramen imamat tahbisan suci, rahmat khusus yang menjadikan penerimanya pelayan kudus. Atas nama Kristus, 3 tingkatan, terbagi atas uskup pemimpin penuh, imam, presbiter, pembantu uskup. Dalam pelayanan ekaristi dan umat, dan diakon, pelayan karya amal dan arta Injil. Perutusan ilahi, melanjutkan tugas pengajaran pengudusan dan penggembalaan yang berasal dari Yesus Kristus. Hakikat hidup selibat meneladani Kristus, mengikuti cara hidup Yesus yang hidup membujang. Demi ketaatan total kepada Bapa, pemberian diri utuh, menghindarkan hati dari keterikatan duniawi. Agar fokus penuh pada pelayanan umat, tanda profetis, menjadi gambaran nyata kehidupan di surga. Di mana ikatan perkawinan duniawi tidak lagi menjadi pusat hidup. Dengarkan katekese Romo Cafe. Om Selimut, silakan Om Selimut lanjut. Iya, baik, terima kasih. Nah, Romo, ada sakramen imamat dan ada juga selibat. Ya, sakramen imamat itu kan merupakan dogma. Sementara selibat itu adalah disiplin gereja. Disiplin selibat ya. Inti mungkin Romo bisa kasih penjelasan sebentar, ya. Ini tanya dulu. Selibat itu dogma. Coba kau tunjukkan di mana dogmanya yang nomor berapa itu? sakramen imamat itu Romo. Terkait Tidak, sakramen kau bilang imamat. sakramen imamat itu dogma. Mana dogmanya itu? Nah, formulasi baik-baik. Hati-hati dengan pernyataan. Jangan hanya karena gagah omong, enak disebut, buat kekeliruan terbesar. Di mana sakramen imamat adalah sebuah dogma. Ini koreksi untuk semua Katolik. Saya gunakan engkau karena engkau menggunakan pernyataan sakramen imamat sebuah dogma. Frater tanya, lihat berapa dogma yang ada dalam gereja Katolik. Tolong dulu, Frater. Apakah imamat termasuk dogma atau tidak? Kalau saya salah atau engkau yang benar. Maksudnya hati-hati dengan penggunaan, bukan karena enak digunakan, oke? Ya, Pantau dulu. Ini ya saya pakai yang buku ya, ini buku. Nah, Oke. tidak maksudnya supaya koreksi langsung, atau bukan karena marah. Ya. Ini kalau misalkan mau untuk dogma apakah tadi imamat itu ada? Ini saya langsung gunakan buku. Ya, ini PDF-nya ada. Ya. Apa saja yang masuk dalam dogma? Oke, ya. Ini saya scroll ke atas. Oke, mungkin bisa bersilakan dulu. Bentar aja. Fundamentals of Catholic Dogma. Ya. Nih. Oleh Louis OTT ya, edited in English, James Cannon Bastable. Oke, apa saja yang ada di dalamnya? Nih, saya langsung kepada contents ya, daftar isi. Ya. Apa saja? Yang pertama, the unity and trinity of God. Kesatuan dan Allah Tritunggal. Nih. Sebagai yang bagian pertama dalam dogma gereja Katolik punya. Ya. Lalu buku yang kedua, Allah Sang Pencipta. Itu dogma. Ya, nanti ada penjelasannya di bagian bawah, itu subbab-subbab semua. Yang ketiga, doktrin Allah Sang Redeemer. Artinya apa Redeemer? Kalau itu Inggris? Penebus. Lalu doktrin tentang Allah pengudus. Ya, sanctifier yang menguduskan. Nah, sakramen. Nah, lihat di sini. Apakah nanti akan ada lari kepada imamat ya? Oke, kita lihat nanti di bawah ya. Di sini baru disebutnya baptis. Oke, masuk. Konfirmasi krisma masuk. Ekaristi masuk tentang representasinya. Dan
dengan kehadiran nyata. Oke, masih ini tobat, penance, tobat, forgiveness of sins. Lalu turun lagi ke bawah, extreme unction. Ini untuk orang-orang yang sakit, orang yang menikah, dan ini masuk mo. Ini mo, holy order, ordination. Digunakan dogma atau doktrin? Doktrin pakainya, bukan dogma. Karena Dia itu, menggunakan kalau dalam babnya pakai Ya. doktrin. Nih, ya hati-hati dengan menggunakan kata dogma dan doktrin. 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 Dogma itu bagian dari doktrin. Doktrin itu pengajaran umum. Ya. Makanya ada dogma spesial tentang Maria. Tak. Itu baru dogma dalam pengertian itu. Karena itu semoga saudara-saudara Katolik itu harus kita lihat doktrin dan dogma. Dogma adalah bagian dari doktrin tapi spesifik. Seperti itu, oke? Dalam pengertian. Tidak hanya untuk jadi jangan kau bilang dogma tentang selibat, dogma tentang itu, dogma tentang. Jangan hati-hati menggunakan kata dogma itu, oke? Seperti itu. Ah, sudah, saya bisa mengerti hanya menjadi pengetahuan umum itu semua. Silakan. Kamu nih datang hanya koreksi saya punya tangan, koreksi saya punya hidung, koreksi saya punya... Kau macam tidak ada tangan kalian. Silakan. 28. Tidak, lanjut tadi. Om Selimut. Masih Om Selimut. Selamat belum. 28 bisa mute-kan kah? Turunkan saya. Kalau kamu tempat pesta jangan naik lah, jangan minta naik. Om Selimut. Baik. Monitor. Silakan Om. Lanjut. Ya, baik. Tadi yang saya Di mute itu masih ke mute Om Selimut. ya cek. Halo. Iya, kedengeran Om, silakan. Iya, baik. Tadi yang saya tanyakan begini Romo, agar tidak salah pemahaman kami terkait dengan sakramen ya, sakramen imamat dan juga selibat. Kalau sakramen imamat tadi kan yang saya tanyakan apakah itu termasuk bagian dari dogma atau bukan. Tapi setelah dijelaskan tadi bahwa itu adalah doktrin. Nah, terkait selibat itu kan beda, bukan dogma, tetapi yang saya dapat pemahaman dari teman-teman juga yang lainnya juga kita saling belajar, itu merupakan disiplin gereja, bukan doktrin. Nah, sehingga itu perlu diluruskan oleh Romo Cafe agar bisa dibedakan pemahaman tentang selibat. Begitu Romo, jangan sampai kita keliru dalam Apa menjelaskan. itu selibat dulu? Engkau jelaskan ke saya apa itu selibat. Ya, pemahaman selibat itu berarti mereka menerima kaul yang tidak menikah ya Romo ya, memilih untuk tidak menikah seperti para biarawan-biarawati ya, para imam ya, khususnya para imam dan juga menerima kaul ya. Untuk suara ini bagaimana engkau Robert? Saya tidak dengar sama sekali ini. Halo. Kalau engkau pakai headset, kau cabut dulu headset saya minta. Ya, monitor. Engkau cabut headsetmu, engkau gunakan headset maka saya tidak dengar. Tidak, saya tidak pakai headset, Pater. Tapi memang handphonenya bermasalah ini kayaknya. Oke. Maksud dari pertanyaan. Iya. Selibat itu panggilan Injili. Iya. Tidak kawin karena apa? Bantu dulu. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga.
Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Itu panggilan Injili. Sangat jelas di situ. Dan Santo Paulus bilang, saya mau semua orang seperti saya tidak kawin. Di dalam 1 Korintus 7, bantu dulu ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan Langsung 6. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Itu urusan, sekarang 7-nya. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Yang ini sudah dijelaskan kawin. Yang ini Paulus punya itu dijelaskan di ayat 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Oke, sudah. Yang saya tidak mengerti pertanyaanmu. Silakan. Yang saya tidak mengerti pertanyaan. Ya, Pater, terima kasih. Maksud saya yang saya tidak mengerti pertanyaanmu, yang saya tidak mengerti. Monitor IDC. Dengar. Dengar, hanya saya bilang saya tidak dengar. mengerti pertanyaanmu, bukan karena saya Pater tidak tidak dengar mengerti engkau. pertanyaannya, bukan tidak baik. mendengar. Oke, Romo. Jadi begini, pertanyaan saya begini, Romo tadi. Apakah ini bisa dikatakan sebagai dikatakan bahwa itu adalah disiplin gereja, begitu, Romo? Nah, sehingga ini Sudah perlu katakan apakah ini merupakan itu adalah panggilan Injili yang ada di dalam kitab suci. disiplin gereja? Kalau misalnya ada apologet yang menjelaskan itu disiplin gereja, itu adalah keliru ya, Romo ya? Saya bukan katakan keliru atau tidak keliru. Saya bilang pendasaran di mana supaya bisa mengatakan bahwa itu adalah disiplin gereja. Pertanyaan saya, apa itu disiplin gereja? Kau jelaskan ke saya tidak mengerti. Itu yang saya kurang paham, Romo. Makanya saya bertanya biar kita Ya, bisa engkau jelas mengerti. karena engkau menggunakan terminologi disiplin gereja. Di sini engkau tidak datangkan informasi untuk saya akan jadikan hakim untuk kalian yang engkau bawa. Yang ini yang saya tidak suka dengan engkau. Engkau ambil dari tempat lain, engkau bawa ke sini supaya saya jadi hakim untuk kalian. Kalau ada apologet izin, ngomong Pater, seperti maaf. itu, sebentar dulu. Izin, Rosalia. Pater. Ini saya sebentar. Kalau engkau mengambil ada itu engkau sedang membuat begini. Itu yang saya tidak suka orang Katolik seperti itu. Yang pertama saya sudah katakan itu panggilan Injili. Untuk mengatakan bahwa itu disiplin gereja, saya tanya dulu engkau, apa yang kau mengerti tentang disiplin gereja? Sebelum engkau mengkategorikannya sebagai disiplin gereja, apa itu disiplin gereja? Disiplin gereja itu adalah suatu aturan yang ditetapkan ya. Mungkin ini pemahaman saya, Romo. Kalau misal salah, mohon diluruskan. Contohnya misalnya di Katolik Barat bahwa Latin itu tidak boleh menikah ya, Romo. Sementara kalau di Katolik Timur itu Romo sebelum dia menjadi Romo atau ditabiskan, dia bisa menikah. Tetapi kalau dia sudah menikah, dia jadi Romo, dia tidak bisa untuk menjadi seorang uskup. Mohon maaf, Romo, kalau dikoreksi pemahaman saya ini. Itu pemahaman bahwa disiplin gereja yang ada di Katolik Barat dan juga di Katolik Timur. Terima kasih, Romo. Apa itu disiplin gereja? Saya tidak tanya contoh sana sini. Definisi disiplin gereja itu apa? Apa itu disiplin? Norma, hukum. Itu yang kau harus jelaskan ke saya. Bukan contoh sana, bukan contoh sana sini.
Makanya engkau sendiri tidak mengerti apa itu disiplin gereja. Lalu engkau masukkan kategori selibat sebagai disiplin gereja. Benar, pernyataanmu sangat benar, baik. Tapi sekarang engkau harus mengerti apa itu disiplin gereja. Oh, norma gereja. Sekarang kita baru masuk. Oke, norma oleh gereja memutuskan untuk sini. Oke, untuk beberapa dari ritus timur mereka bisa menikah. Itu harus baru kita masuk ke sana. Tapi ketika engkau tidak mengerti apa itu disiplin, ini jadi persoalan besar. Maka setiap kali pertanyaan, engkau harus mengerti pertanyaanmu itu sendiri sebelum membutuhkan jawaban. Seperti itu, saudaraku. Kalau tidak kita putar ke sana, putar ke sini. Memang tidak. Oke, karena dia masuk ke dalam bukan sebuah dogma, melainkan sebuah disiplin, normatif untuk kebaikan gereja, untuk kita sebagai manusia. Sebuah norma itu hukum, aturan untuk sebuah organisasi, untuk tindakan pastoral dan semuanya itu. Maka tata dengan pendasaran tata seperti itu. Ritus barat tidak menikah, ritus timur ada beberapa yang menikah. Itu kita sudah masuk kepada disiplin atau aturan atau norma dalam sebuah organisasi, dalam sebuah pergerakan, dalam sebuah institusi. Tetapi saya hanya mau engkau harus mengerti pertanyaannya sebelum engkau bisa mendapatkan jawaban. Kalau engkau sendiri tidak mengerti lalu hanya menggunakan kata untuk enak di mulut atau enak di lidah, enak apa, tapi engkau tidak mengerti, sama yang kami bilang orang Flores bilang tidak guna. Begitu, saudara. Ya, terima kasih Romo. Dan saya hanya anjurkan engkau jangan dengar dari sana, dengar dari sini, kau datang ke sini dan minta saya jadi hakim. Lalu engkau tadi bilang sudah menyimpulkan apa yang saya tidak omong. Kalau begitu menurut Romo ini adalah bukan disiplin gitu. Tapi engkau menyimpulkan apa yang saya tidak simpulkan, ini jadi persoalan berat juga. Tolong Katolik, jangan buat simpulkan apa yang saya tidak simpulkan. Nanti orang pikir itu saya ngomong, saya yang buat kesimpulan. Jangan pernah menyimpulkan apa yang saya tidak simpulkan. Saya harapkan Katolik seperti itu. Sudah simpulkan, oke? Yuk, silakan, yang lain. Oke, begitu ya Om. Soalnya dari tadi bawa-bawa nama apologet siapa pula Om. Ya, terima kasih Romo Cafe atas penjelasannya Romo. Oke, thank you. Om 28. Halo Pak 28.